Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idra Ryan Herlambang dengan NIM 202309041 dari kelas RUPL 2C. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas statistika. Oke, kita akan masuk ke soal yang akan kita kerjakan. Di sini nomor 1 kita disuruh membangkitkan data sebanyak 150 data di Excel. Oke, kita masuk ke dalam aplikasi Excel. Di sini saya sudah membuat 150 data nama. Oke. Lalu kita akan mencoba untuk membuat data nilai dari 1 sampai dari baris 1 sampai 150. Oke, bagaimana caranya? Caranya kita memasukkan rumus yaitu range between. Lalu kita masukkan nilai minimum dan maksimum dari data yang akan kita buat. Misalnya saya di sini akan memasukkan nilai minimum 20 dan nilai maksimumnya itu 100. Kita tekan enter. Oke. Di sini langsung terbuat data ya secara random dari angka 20 sampai 100. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini kita disuruh untuk membuat range. Ya, range yaitu nilai terbesar dan nilai dikurang nilai terkecil. Oke, mari kita lanjut ke Excel. Oke, di sini kita akan mencari dulu nilai maksimum dari data-data yang ada di sampingnya. Oke, maksimum dan minimumnya. Karena kita akan membuat range dan juga kita akan membuat modus. Oke. Cara mencari nilai maksimum, kita akan memasukkan rumus max. Baik. Kita masukkan sel data-data kita, yaitu selnya ada di C2. Lalu kita drag, kita blok sampai ke paling bawah yaitu C151. Enter. Oke, kita langsung ketemu kalau nilai paling besar dari data yang ada di sini adalah 100. Kita cari berapa nilai minimum dari data itu. Oke. Di sini kita masukkan rumus min. Masukkan lagi sel data kita. Oke, C2 sampai C121. Kita tekan enter. Oke, di sini kita bisa lihat kalau Oke, di sini kita bisa lihat kalau nilai maksimumnya itu 100 dan nilai minimumnya itu 20. Sekarang mari kita mencari range-nya. Range itu adalah jarak selisih antara nilai minimum dan nilai maksimum. Berarti kita tinggal mengurangkan dua angka ini. Oke. Kita bersama dengan max dikurang ini. Oke, 80. Oke, lalu modus. Modus di sini kita akan mencarinya dengan rumus mode. Rumus mode. Maaf. Rumus mode. Saya start keluar aja. Rumus mode. Oke, kita masukkan sel kita ini dari
C2 sampai ke C151. Oke, jadi nilai yang sering keluar di sini adalah 54. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Kita disuruh untuk membuatkan jumlah kelas. Oke, di sini sudah ada rumusnya yang akan kita terapkan di Excel kita. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membuat kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 log n. Oke, di sini n adalah jumlah data, dan sedangkan jumlah data di sini ada 150. Oke, sekarang mari kita hitung dengan rumus sum. Lalu kita masukkan rumus yang di atas, 1 ditambah 3,3 dikali log. Lalu kita masukkan jumlah datanya 150. Oke, sekarang mari kita coba tekan enter. Oke, di sini kita dapat angka desimal 8,1. So kita, karena ini angkanya desimal, kita akan membulatkan angka ini ya. So kita pakai rumus round. Kita masukkan sel ini. So kita akan pokoknya kita akan membulatkan angka ini ke bawah ya. Lalu kita akan masukkan 0 di sini. Oke, kita mendapatkan angka 8. Jadi dari 150 orang ini bisa membuat 8 kelas. Oke, lalu kita akan lanjut untuk membuat interval kelas ya dengan rumus yang ada di sini. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menghitung interval kelas yang memiliki rumus range dibagi dengan jumlah kelas. Oke, so kita akan mencoba untuk menghitungnya dengan rumus sum. Sum, kita masukkan range-nya. Range ada di sini itu 79. Lalu dibagi dengan jumlah kelas 8. So kita tekan enter. Oke, kita dapatkan di sini hasilnya 10. Jadi interval kelasnya adalah 10. Oke, sekarang kita akan lanjut ke nomor 5, yaitu tabel di distribusi frekuensi. Oke, kita akan masuk lagi ke dalam aplikasi Excel. Kita akan menghitung interval. Oke, untuk intervalnya yaitu nilai minimum tambah dengan nilai interval. Oke, jadi kita tambah sini, kita masukkan 20 sampai 29. Kenapa tidak 30? Karena 20 ini juga dihitung sebagai satu angka. Jadi 20 sampai ke 29 itu ada 10 angka. Oke, jadi kita ulang ini terus menerus sampai habis. Oke, lalu untuk titik tengah. Jadi ini adalah titik tengah untuk intervalnya. Jadi titik tengah dari 20 sampai 29 kita akan menggunakan rumus median. Jadi kita akan menggunakan rumus median untuk menghitung titik tengah. Kita akan masukkan di sini 20 dan juga 29. Oke. Lalu kita tekan enter. Oke, kita dapat hasil median dari 20 dan 29 ini adalah 24. Lalu kita ulangi proses ini sampai habis. Oke, lalu kita akan menghitung frekuensinya.
Cara menghitung frekuensi ini, jadi kita akan menghitung ada berapa kali angka data yang bernilai 20 sampai 29. Begitu terus sampai 90 sampai dengan 100 gitu kan. Oke. So kita akan menghitung frekuensinya dengan cara kita akan memfilter data dari nilai yang ada di samping ini. Kita coba lihat data dari 20 sampai ke 29. Di sini ada sampai 28 doang, nggak apa-apa. So kita ambil dan kita blok di sini, lalu kita akan mendapatkan angkanya adalah 19. Jadi angka 20 sampai 29 ini diulang-ulang sampai 19 kali. Oke. So kita tulis di sini 19. Kita ulangi proses ini sampai selesai. Oke. Lalu kita akan menghitung frekuensi dikali dengan nilai tengah. So, jadi kita tinggal melakukan hal ini, yaitu frekuensi dikali dengan nilai tengah. Lalu kita akan mendapatkan hasil sekian. Lalu untuk melakukannya secara terus-menerus sampai selesai, kita hanya tinggal mengedrag angka ini sampai ke bawah. Oke. Lalu untuk persentasenya, kita akan menghitung persentase dari frekuensi. Oke. Presentasi dari frekuensi. Jadi frekuensi ini, misalnya yang pertama ini kan 19. So kita bagi dengan jumlah data yang ada, yaitu 150. So dapatlah hasil segini. Oh maaf, kita harusnya begini. Kita masukkan nilai frekuensinya, lalu dibagi dengan 150. Lalu kita mendapatkan hasil segini. Lalu kita ulang prosesnya terus-menerus dengan mengdrag sel ini ke bawah sampai habis. Oke, lalu kita blok semua hasil desimal dari sini. Lalu kita tekan tombol persen style di sini. Oke, lalu kita akan mendapatkan semua hasil persennya. Oke, begini saja untuk nomor 5. Kita akan lanjut ke nomor 6. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Di sini nomor 6 kita disuruh untuk menghitung mean, modus, median, varians, standar deviasi, dan koefisien varian secara manual. Oke, mari kita lanjut ke software Excel-nya. Oke, sebelum kita mengerjakan nomor 6, kita akan menghitung dulu total data, rata-rata, dan median. Jadi, untuk menghitung total data, kita menggunakan rumus sum. Lalu kita blok semua data yang ada di sana, yang di kiri. Oke, kita blok dulu. Oke, kita tekan enter, lalu kita mendapatkan total datanya sekitar 9.096. Oke, lalu kita menghitung rata-ratanya dengan menggunakan average. Rumus average untuk menghitung rata-ratanya, kita blok lagi seperti tadi. Lalu kita mendapatkan hasilnya 60,64. Lalu kita menghitung mediannya dengan rumus median. Sama seperti tadi, kita blok dulu. Oke, kita mendapatkan mediannya 59,5. Oke, setelah kita mendapatkan ketiga data ini, baru kita bisa mengerjakan nomor 6. Oke, untuk interval sampai ke frekuensi dan frekuensi dikali data tengah ini bisa di copy aja, sama-sama aja di sini. Oke,
pakai di sini. Oke. Lalu kita akan lanjut dengan mengurangkan data tengah dengan rata-rata datanya. Oke. So, kita coba untuk mengurangkannya jadi kurang dengan rata-rata. Oke. Ketika sudah mendapatkan hasilnya, kita tinggal drag aja sampai akhir, sampai selesai. Dan kita sudah mendapatkan untuk kolom ini. Lalu kita lanjut dengan ini. Kalau kita lanjut dengan ini, data yang ini, data tengah ini dikali, bukan Kak. Yang ini, data yang ini dipangkatkan dengan 2. Atur. Oke. Kita dapatkan hasil sekian. Lalu kita tinggal drag aja ke bawah. Oke, kita mendapatkan data-datanya. Lalu yang terakhir kita akan mengalihkannya dengan frekuensi. Ini dikalikan dengan frekuensi. Data ini dikalikan dengan frekuensi. Kita kalikan, astagfirullahaladzim, salah. Oke, ini dikalikan dengan frekuensi. Kali frekuensi. Oke, kita sudah dapat hasilnya, tinggal berikan aja ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan menghitung standar deviasi, variasi, dan koefisien variasi. Untuk menghitung standar deviasi, kita memerlukan rumus yang ada di sini. Oke, kita mulai untuk menghitungnya. Pertama-tama kita menggunakan sum, lalu SQRT, lalu kita memasukkan ini dan dibagi 150 dikurang 1. Oke, lalu kita akan mendapatkan hasilnya. Oke, lalu kita akan menghitung variasinya. Variasinya dihitung dengan rumusan ini. Kita masukkan sum, lalu kita masukkan total dari ini, lalu kita bagi 150 kurang 1. Oke, dan kita mendapatkan hasil variasinya. Lalu kita akan menghitung koefisien dari variasi. So, ini koefisien dari variasi, rumusnya yang ini kita akan terapkan. Jadi kita ke sum, pakai sum juga, sum, kita standar deviasi dibagi rata-rata, rata-rata yang ini. Oke, lalu dikali 100%, dikali 100%. Oke, kita mendapatkan hasil begini, lalu kita terapkan menjadi persen. Oke, kita mendapatkan koefisien variasinya sekitaran segini. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 8, yaitu kita akan membuat sajian dari data tabel 1 dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, dan histogram. Oke, mari kita lanjut ke software Excel untuk mengerjakan nomor 8 ini. Oke, untuk nomor 8 kita akan memasukkan diagram batang, lalu kita akan memasukkan diagram lingkaran, dan juga akan memasukkan histogram. Di sini saya sudah menyiapkan data-data untuk ketiga diagram dan histogram tersebut. Jadi kita tinggal masukkan diagramnya saja. Oke, jadi kita drag dulu, lalu kita insert, lalu kita masukkan diagram yang ini. Oke, kita masukkan yang sesuai dan yang kita suka ya. Oke. Oh, yes.
Oke. Kita masukkan di sini. Judulnya adalah diagram frekuensi. Oke. Diagram frekuensi sudah selesai kita buat. Selanjutnya kita akan membuat diagram batang. Maksud saya diagram lingkaran. Kita lakukan hal yang sama. Kita insert diagram yang ini. Ayo kita masukkan yang ini. C. So ini adalah presentase dari interval. Oke. Kita edit dulu ya. Alat. Oke, kita lihat mana yang sesuai. Ini yang lebih mengandung informasi yang lebih jelas lah intinya ya. Kita pilih yang ini. Oke. Besar dulu. Oke. Lalu kita akan membuat histogram. Kita direct sama seperti tadi. Kita insert. Kita buat diagram batang seperti tadi. Kalau di sini kita mulai dari 0. Nah, ini adalah histogram ya. So, kita namakan ini histogram maksud saya histogram frekuensi. Oke. Sudah selesai untuk diagram dan diagram batang, diagram lingkaran, dan histogram sudah selesai. Lalu kita akan lanjut untuk membuat histogram. Caranya sama seperti tadi, kita blok dulu, lalu kita tekan insert, lalu kita cari yang sesuai untuk histogram kita. Ada yang ini, yang sesuai untuk histogram kita. So, histogram kita sudah jadi. Tinggal ini jadi histogram frekuensi. Oke. Jadi di sini kita sedang membuat diagram frekuensi dengan batang, maksudnya diagram batang frekuensi, diagram lingkaran interval. Maksudnya ini persentase ya, persentase dari intervalnya. Lalu di sini juga ada histogram dari frekuensi. Oke.